Shalom semuanya. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan dari minggu lalu, yaitu mengenai fungsi pembangkit untuk part kedua. Nah, kalau pada minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai generating function for basic sequences dan juga operations of generating functions, kali ini kalian akan dikenalkan dengan counting untuk fungsi pembangkit ya, penghitungannya, kemudian solusi recurrences-nya ya. Yang pertama langsung saja ke counting. Nah, menghitung dengan fungsi pembangkit ya, atau counting with generating functions. Jadi strategi umumnya adalah koefisien dari x pangkat n itu adalah number of ways atau jumlah dari langkah-langkah untuk memilih n item. Ya, jadi memilih n items. Atau banyaknya n item gitu ya. Sebagai contoh, ini adalah contoh sederhana. Misalkan terdapat kombinasi ya, ada K0, K1, KK, 00, dan seterusnya. Ini ekuivalen bentuknya dengan K0 plus K1X sampai dengan KK X pangkat K. Nah, bentuk ini bisa menjadi 1 plus X pangkat K. Jangan khawatir, karena nanti akan ada tabel fungsi pembangkit yang akan membantu dalam memberikan solusi pada soal-soal yang ada ya. Jadi koefisien dari X pangkat N di dalam 1 plus X pangkat K itu adalah jumlah dari langkah-langkah untuk memilih N distinct items. Distinct itu perbedaan ya, N perbedaan item dari sebuah himpunan pada K. Ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh ya penggunaannya ya. Oke, sekarang ke convolution rule. Ini juga berkaitan dengan bagaimana dalam counting pada fungsi pembangkit itu sendiri ya. Misalkan kita mengambil AX adalah fungsi pembangkit untuk sembarang item dari himpunan A ya, atau item yang sudah terpilih ya dari himpunan A. Kemudian kita juga mengambil BX di sini merupakan fungsi pembangkit untuk item yang terpilih dari himpunan B ya. Jika A dan B itu adalah disjoint ya, maka fungsi pembangkit untuk item yang terpilih dari A gabungan B itu hasilnya adalah AX dikali BX ya. Jadi perkalian antara AX dengan BX. Jadi produk AX kali BX. Misalkan AX di sini memiliki fungsi pembangkit yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian untuk BX-nya sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat tambah B3X pangkat 3 dan seterusnya. Maka kita bisa mendapatkan nilainya yang kita sebut sebagai CK di sini ya. Itu menjadi A0 kali BK tambah A1 kali BK min 1 tambah A2 BK min 2 dan seterusnya sampai ditambah AX min 1 B1 tambah AK B0. Nah, CX ini di sini adalah perkalian ya, produk ya. Produk dari AX kali BX ya. Nah, pengertiannya AX kali BX itu adalah bukan semata-mata langsung mengalihkan A0 dengan B0 ya, tapi terdapat pengulangan juga di sini. Itulah mengapa disebut sebagai convolution rule atau perluasannya ya, menjadi A0 ditambah A1X ditambah dan seterusnya dikali B0 tambah B1X tambah dan seterusnya. Itu sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau mau memilih himpunan ya, choosing subsets ya, atau anggota dari himpunan-himpunan yang ada, misalkan memilih n item dari K, ya, K dari elemen yang berbeda, yaitu A1, A2, sampai AK, berapa banyak cara untuk memilih elemen tunggal dari himpunan A1? Misalkan ada satu cara untuk memilih 0 item, ya, kemudian ada satu cara untuk memilih satu elemen
satu anggota, maka fungsi pembangkit dari A1 itu adalah 1 plus X. Ya. Kemudian kalau A2 ya sama ya, 1 plus X dan seterusnya. Jadi dengan konsep convolution rule yang sebelumnya sudah dipahami, maka fungsi pembangkit dari choosing item ya, dari item yang terpilih pada dalam sebuah K elemen ya, dalam sebuah K elemen ya, dari himpunan A1, A2 sampai AK adalah bentuknya seperti ini. Ya, jadi setiap sukunya kan tadi dikatakan ada A1, A2 sampai AK, di mana A1-nya itu adalah 1 plus X, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya, 1 plus X di suku pertama atau OGF4 untuk A1 ya. 1 plus X itu adalah OGF4 A2 ya, dan sampai kepada 1 plus X OGF4 AK, sehingga hasil yang didapat adalah 1 plus X pangkat K. Ya, jadi seperti perkalian perpangkatan biasa ya. Jadi kenapa 1 plus X pangkat K? Karena A1, A2 sampai AK ya. Jadi berapa banyak perkalian yang ada di situ itu sampai K. Nah, terdapat teorema yang disebut sebagai teorema Taylor yang berkaitan dengan fungsi pembangkit dan bisa digunakan untuk menghitung atau counting ya dalam fungsi pembangkit, yaitu fx sama dengan c0 ditambah c1x ditambah c2x kuadrat ditambah dan seterusnya sampai cnx pangkat n plus dan seterusnya. F0 di sini sama dengan c0 ya. Kemudian kita bisa turunkan fungsi x tadi, itu menjadi f aksen x. Jadi C0 diturunkan menjadi C1, kemudian C1x f aksennya ya di sini ya menjadi 2C2x tambah dan seterusnya. Itu sampai pada n-1 cnx n-1 dan seterusnya sehingga f aksen 0-nya kalau tadi kan di sini C0 sehingga cf aksen 0-nya di sini adalah C1 ya, atau suku pertamanya kan C1 di sini. Dan selanjutnya untuk f double aksen di sini f double aksen x, maka yang pertama adalah 2C2 ya. Sampai kepada nanti n-2 kali n-2 kali cnx pangkat n-2 dan dijumlahkan seterusnya. Dan f double aksen 0-nya adalah 2C2 ya, karena suku pertamanya adalah 2C2. Nah, ini adalah teorema Taylor ya, yang nanti juga akan digunakan untuk mengerjakan atau menghitung dari fungsi pembangkit itu sendiri. Jadi kalau begitu fx ya, itu bisa kita gunakan ya, rumus ini ya, fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial kali x kuadrat. Ditambah dan seterusnya ditambah f kali f pangkat n ya kali 0 per n faktorial kali x pangkat n tambah seterusnya. Gitu. Mengapa fx? Karena di sini kan adanya kemungkinan ya terdapat f0 ya di sini, kemudian ada f aksen 0 dan ada juga f double aksen ya dari 0 f0 itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah tabel fungsi pembangkit yang akan digunakan untuk memberikan solusi dalam mencari fungsi pembangkit ya pada barisan tertentu ya atau fungsi tertentu. Jadi Gx bentuknya ada di sebelah kiri ya, kemudian di sebelah kanan adalah AK-nya. Nah, ada dua ya di sini ya, ini masih di Gx-nya, ini juga di AK-nya. Jadi kita bisa melihat pola-polanya yang ada di sini. Masih ingat ya dengan cara-cara yang sebelumnya itu kita bisa mengganti beberapa bagian, bisa dari barisannya atau di fungsi pembangkitnya, kan ada langkah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dari barisannya ya nanti tinggal dimanipulasi, tapi kalau tidak ya dari fungsi pembangkitnya nanti juga bisa dimanipulasi. Jadi jangan dilupakan langkah-langkah sebelumnya ya.
Oke. Nah, kita akan lihat untuk yang pertama dulu. Tadi di sini untuk Gx-nya ya, misalkan ada bentuk 1 plus X pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N ya. Kombinasi ya ini ya, NK kali X pangkat K. Ini juga bisa dituliskan sebagai 1 plus kombinasi N1X tambah kombinasi N2X kuadrat, dan seterusnya sampai X pangkat N. Nah, ini angkanya berarti adalah kombinasi NK. Ini Gx-nya bentuknya seperti ini ya. Tuh, jadi nanti silakan kalian baca masing-masing ya di sini ya. Yang mana yang sering digunakan, tidak perlu dihafal gitu ya. Cukup dipahami dan lihat polanya saja ya. Gitu. Oke. Ini untuk bentuk-bentuk kalau kita lihat di sini pecahan ya. 1 per 1 min AX bentuknya seperti ini ya. Ini AK ya, A pangkat K. Kemudian sini kalau 1 per 1 min X pangkat R. Bentuk fungsi pembangkitnya seperti ini ya. Dan lain sebagainya nanti kita bisa lihat pada contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 3, 9, 27, 81. Nah, untuk memberikan solusi ini, jadi barisan yang diberikan itu dapat ditulis ulang menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya apa yang dimanipulasi? Yang dimanipulasi adalah barisannya ya. Itu. Jadi langkah pertama memang dilihat dulu barisannya kira-kira bisa dimanipulasi tidak dan dicocokkan dengan GX-nya. Ya, kira-kira bisa menggunakan GX yang mana? Tuh. Nah, ini karena barisannya bentuknya seperti ini ya, 1, 3, 9, 27, 81, maka sebenarnya kan 1 itu adalah 3 pangkat 0, ya kan? Kemudian 3 itu adalah 3 pangkat 1, kemudian 9 itu adalah 3 kuadrat, kemudian 27 itu adalah 3 pangkat 3, dan 81 itu adalah 3 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi kita sudah menemukan pola yang baru, dan kita tinggal pilih nanti GX-nya yang mana. Maka, karena polanya seperti ini, kita bisa menuliskan GX-nya adalah 3 per 0 kan 1 ya, berarti kita bisa tuliskan GX di sini yang pertama adalah 1 ya. Suku yang pertama 1 ditambah 3X tambah 3 kuadrat X kuadrat, karena kan tinggal kita tambahkan X saja kan ya. Seperti fungsi pembangkit yang sebelumnya sudah dipelajari juga. Kemudian 3 pangkat 3X pangkat 3, kalau kita lanjutkan jadi bisa 3 pangkat 4 X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, bentuk ini sama saja seperti 1 per 1 min 3X ya. Kalau kita lihat pada tabel sebelumnya, ini menjadi sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga, yaitu 3K kali X pangkat K. Nah, kita coba lihat ya, kita cocokkan bentuk ini benar atau tidak ya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya yang digunakan adalah yang ya, yang ada di sini ya. Jadi kan bentuknya tadi kalau misalkan ada bentuk 1 tambah AX tambah A kuadrat X kuadrat, ini kan tadi fungsi pembaginya seperti ini ya. Cuman A-nya adalah angka 3. Ya, jadi kan ada 3 kuadrat dan seterusnya. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk pecahan, maka menjadi 1 per 1 min 3X. Begitu, sehingga menjadi sigma K sama dengan 0 tak hingga 3 pangkat K dan X pangkat K. Nah, untuk AK-nya yaitu A pangkat K. Gitu. Jadi sudah sesuai ya dengan GX-nya. Jadi kalau begitu sudah dapat solusinya ya. Jadi fungsi pembangkitnya adalah yang ini. 1 per 1 min 3X sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat K X pangkat K. Atau 3 pangkat K ya untuk AK-nya. Oke. Nah, ini diskusi tapi kita akan langsung lanjutkan ya, kerjakan. Tentukan fungsi pembangkit untuk barisan bilangan berikut. Yang pertama, 0, 0, kemudian 1 per 2 faktorial, kemudian 1 per 3 faktorial, kemudian 1 per 4 faktorial. Lalu ada soal lagi yaitu 0, 2, 4, 6,
kemudian 2N, dan seterusnya. Jadi kita akan kerjakan bersama sambil memperhatikan. Untuk yang pertama, barisannya adalah 00, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, cara untuk mengerjakannya adalah kita lihat polanya ini dulu. Kalau kita tidak bisa memanipulasi barisannya, kita langsung bisa lihat pada fungsi pembangkitnya ya. Nah, langsung saja saya tampilkan solusinya di sini. Ini kenapa muncul 0 tambah 0x. Nah, sebelum ke sini saya akan menunjukkan tabelnya terlebih dahulu. Oke, jadi kan ini sama ya sebenarnya konsepnya pada fungsi pembangkit pada umumnya. Barisan yang pertama ya, suku pertama itu 0, kemudian barisan yang suku yang kedua itu kita tambahkan x hingga 0 kali x. Kemudian 1/2 faktorial ya, 1/2 faktorial x kuadrat, dan seterusnya ya. Nah, cuman persoalannya kan di sini kan 0, sehingga kan di sini kita boleh kita nggak tulis lagi. Kemudian ditambah 0x, ini juga 0. Jadi sisanya kan 1/2 faktorial x kuadrat. Ya, di sini seharusnya ada plus ya, plus 1/3 faktorial x pangkat 3. Kemudian tambah 1/4 faktorial x pangkat 4. Itu. Nah, kenapa tiba-tiba ada ini? Boleh ya. Kita lihat dulu di tabel fungsi pembangkit ya. Di sana itu ada bentuk faktorial ya. Kita bisa lihat pada yang bagian faktorial itu, ulangi lagi bentuknya, 1/2 faktorial dan seterusnya. Ini ya, EX itu sama dengan X pangkat K per K faktorial, atau bentuk fungsi pembangkitnya adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Itu. Dan angkanya adalah 1 per K faktorial. Nah, kita bisa gunakan GX yang ini ya, untuk mengerjakan soal yang tadi ya. Ini kita bisa gunakan ya. Nah, ini cuman persoalannya, kan si GX yang dimiliki dari tabel tadi, itu kan dimulai dari 1/2 faktorial. Nah, kita tinggal buat supaya dia bisa mendefinisikan pada, atau bisa ekuivalen dengan garis yang kedua ini. Jadi kan tinggal 1 plus X itu kita kurangkan saja di sini. Nah, ini kan sama saja ya, ekuivalen ya antara baris yang kedua dengan yang ketiga ini. Sehingga karena 1 plus X dan seterusnya ini adalah E pangkat X, maka tinggal dikurangi minus 1 minus X. Karena di sini minusnya masih dalam kurung ya, 1 tambah X. Jadi min X, min 1, min X. Ini adalah solusi ya. Ini adalah solusi untuk fungsi pembangkit pada soal ini. Gitu. Jadi yang dimanipulasi adalah pada fungsi pembangkitnya. Oke. Ini tabel tadi yang digunakan adalah yang EX ya. Sekarang kalau yang B ya. Fungsi pembangkit untuk barisan 0, 2, 4, 6, 2N. Ya, adalah, oke, kita langsung lihat saja di sini. Kita buat dulu fungsi pembangkitnya sama ya, yaitu 0. Ini seharusnya tidak pakai X ya. Oke, coba saya langsung ganti saja. Oke, jadi 0 tambah 2X tambah 4X kuadrat tambah 6X pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah fungsi pembangkitnya. Karena di sini 0, sehingga boleh tidak ditulis lagi. Dan menjadi 2X tambah 4X kuadrat tambah 6X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita sudah melihat pola di sini, yaitu ada pola kalau ada X, X kuadrat, dan seterusnya, maka identik dengan GX ya, atau fungsi pembangkit yang seperti ini ya. Yaitu yang tadi kita lihat pada barisan. Coba saya akan tunjukkan tabelnya lagi ya. Nah, ini nih. Pada nomor 3 dari atas ya. Di sini kalau ada fungsi pembangkit dengan bentuk 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat, maka sama saja
bentuknya dengan 1/1 min X kuadrat. Ya, atau K plus 1 X pangkat K. Ya, untuk angkanya adalah K plus 1. Gitu ya. Sehingga solusi yang dihasilkan adalah, ini ya. Sehingga solusi yang dihasilkan adalah, karena di sini kan koefisiennya kan 2, 4, 6. Ya, jadi kelipatan 2, berarti kita boleh keluarkan 2X-nya. Sehingga menjadi 1 ditambah 2X tambah 3X kuadrat dan seterusnya. Karena bentuk 1 plus 2X tambah 3X kuadrat tadi adalah 1/1 min X kuadrat, maka tinggal dikali 2X saja. Jadi ini adalah solusi dari fungsi pembangkit 0, 2, 4, 6, sampai 2N. Gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi misalkan ini adalah definisi ya. Misalkan ada fx sama dengan sigma k sama dengan 0 tak hingga kx pangkat k dan ada gx, yaitu sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga bkx pangkat k, maka fx tambah gx menjadi sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga, yaitu ak ditambah bk dikali x pangkat k. Karena terdapat suku yang sama di sini ya, terdapat variabel yang sama ya, yaitu x pangkat k. Ya, jadi fx kalau ini penjumlahan ya, fx tambah gx. Nah, kalau perkalian maka bentuknya menjadi fx kali gx ya, yaitu sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian dikalikan dengan sigma j sama dengan 0 sampai k, yaitu aj dikali bk min j dikali x pangkat k. Ya, masih ada x pangkat k di sini ya. Gitu. Contoh. Oke, di sini ada contoh. Misalkan fx sama dengan 1/1 min x pangkat 3. Tentukan koefisien A0, A1 dalam ekspansi solusi. Ini adalah solusinya ya. Oke. Solusinya fx sama dengan 1/1 min x pangkat 3 sama dengan 1/1 min x kuadrat dikali 1 min 1/x. Boleh ya kita tuliskan seperti ini ya, ini karena perpangkatan ya. Jadi kita asumsikan saja untuk yang 1/1 min x itu adalah gx-nya. Nah, bentuk ini kalau kita perhatikan pada tabel fungsi pembangkit, ini sama saja dengan bentuk fungsi pada gx-nya ya, yaitu 1 plus 2x tambah 3x kuadrat dan seterusnya ya. Nah, untuk yang 1 min x itu kita misalkan atau asumsikan dengan hx ya, yaitu 1 min x. Nah, bentuk ini itu sama dengan kalau kita lihat pada tabel itu 1 plus x kuadrat plus dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan ya ini kan dalam ekspansi ya, yaitu berarti perkalian ya, maka gx kali hx itu kan berarti seperti definisi sebelumnya, yaitu sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian sigma j sama dengan 0 sampai k ya, itu aj dikali bk min j kali x pangkat k, gitu ya. Nah, kalau fungsi pembangkitnya tadi bentuknya seperti ini ya, yaitu gx hx, maka hasil perkaliannya adalah seperti ini, sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 tambah 2 kali 1x. Ya, ini suku pertama, ini adalah suku kedua. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 1 kali 1, kemudian 2 dikali 1, 3 kali 1, x kuadrat. Dan seterusnya, sampai x pangkat 3, x pangkat 5, 4, 5. Ini akan semakin panjang. Jadi definisinya seperti ini ya untuk ekspansinya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah fungsi pembangkit, ini sebenarnya ada dua ya, ada dua, yaitu fungsi pembangkit biasa atau FPB, ya, jadi disingkat dengan FPB, dan fungsi pembangkit eksporter atau FPE. Nah, untuk FPB, bentuknya kita gunakan simbol PX di sini, yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga,
AN X pangkat N. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk FPE-nya, bentuknya menjadi PX sama dengan sigma N sama dengan 0 tak hingga kali AN X pangkat N per N faktorial. Itu ya. Oke, kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh, tentukan fungsi pembangkit FPB dan FPE ya, eksporternya ya. Jadi fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksporternya jika ya di sini AN ya. AN di sini adalah 0, 1 ya. Tapi untuk 0 itu N-nya kurang dari sama dengan 3. Kalau 1 berarti N-nya lebih besar dari 3. Nah, langsung saja ke solusinya ya, karena ini adalah contoh. Ini kan tadi soalnya seperti ini ya. N 0, N-nya kurang dari sama dengan 3. Kemudian untuk satunya N-nya lebih besar dari 3 ya. Nah, karena seperti ini, maka barisan AN-nya adalah ada A0, ada A1, ada A2, kemudian ada A3, A4, A5 gitu ya. Nah, karena 0-nya di sini adalah ada kurang dari sama dengan 3, berarti kan ada 4 barisannya. Dan nilai 0 itu kan tentunya lebih kecil dari 1. Sehingga dalam menuliskannya adalah itu dimulai dari 0 dulu sampai 4 kali ya. Karena kan sama dengan ya, berarti ada 4. Kemudian di sini N-nya kan lebih besar sama dengan 3 untuk satunya, berarti kan 1, 1, 1 dan seterusnya. Gitu. Jadi yang dimaksud dari fungsi ini adalah seperti ini atau barisan ini ya. Yang dimaksud dari barisannya adalah seperti ini. Nah, untuk mengerjakan FPB dan FPE-nya, kita perlu ingat ya, di sini ada catatan. Di mana bentuk EX, ya, EX itu bentuknya adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Ini adalah bentuk EX. Bisa dilihat dari mana sih? Ini dari tabel fungsi pembangkit ya. Jadi bersyukur karena sudah dimudahkan dengan adanya tabel fungsi pembangkit itu. Nah, kemudian selain EX, kemudian perlu diingat juga bahwa ada bentuk 1 per 1 min X, di mana fungsi pembangkitnya adalah 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 dan seterusnya. Itu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan untuk yang FPB dulu ya. Sini, untuk FPB-nya, itu kan bentuknya adalah PX sama dengan sigma N sama 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Kan ini ya, tadi pengertiannya seperti itu jika menggunakan FPB atau fungsi pembangkit biasa. Nah, di sini sama dengan A4 X pangkat 4 ditambah A5 X pangkat 5 ditambah A6 X pangkat 6. Mengapa demikian? Karena di soalnya kan tadi barisannya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Nah, 0 ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi, tapi 0 kan masih dipakai ya dalam fungsi pembangkit itu. Biasanya kan di sini ada 0x, ada 0x pangkat 0 ya, kemudian ada 0x pangkat 1, 0x pangkat 2, 0x pangkat 3, dan di sini ada 1x pangkat 4. Nah, kalau yang 0 ini boleh kita tidak tuliskan, tapi berarti di sini tadi x pangkat 4 ya. Jadi kalau begitu, barisannya menjadi A4 x pangkat 4 ditambah A5 x pangkat 5 ditambah A6 x pangkat 6. Gitu. Jadi langsung saja di sini dimasukkan. Oke, kita lanjutkan. Karena fungsi pembangkitnya atau barisannya menjadi A4 x pangkat 4 dan seterusnya, maka Px sama dengan 1x pangkat 4 ditambah 1x pangkat 5 ditambah 1x pangkat 6. Karena kan di sini ada barisannya adalah 1 ya. Itu. Nah, jadi kita bisa manipulasi barisannya ya, kalau bentuknya seperti ini. Yaitu x pangkat 4-nya kita keluarkan. Ya. Itu sama dengan x pangkat 4 dikali 1 ditambah x tambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, masih ingat? Jadi bentuk 1 tambah x
tambah X kuadrat dan seterusnya itu adalah bentuk pada fungsi pembangkit yang ada di catatan ini ya, yaitu sama dengan 1/1 min X. Nah, jadi kita tinggal ganti ya, substitusi dengan 1/1 min X. Itu menjadi X pangkat 4 dikali 1/1 min X. Sama dengan X kuadrat per 1 min X. Gitu. Sehingga kesimpulannya untuk FPB-nya atau PX-nya ya pada FPB, itu hasilnya adalah X pangkat 4 per 1 min X. Gitu. Oke, jelas ya? Nah, sekarang yang terakhir adalah FPE-nya atau fungsi pembangkit eksporter. Nah, untuk fungsi pembangkit eksporter, kita gunakan rumusnya adalah PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kali X pangkat N per N faktorial. Nah, karena sama tadi ya, kita langsung saja masuk ke X pangkat 4 di sini karena nolnya tidak ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi langsung saja ke A pangkat 4 kali X pangkat 4 per 4 faktorial. Gitu, dan seterusnya ya. Kemudian, dari sini kita dapatkan PX-nya sama dengan 1 kali X4 per 4 faktorial ditambah 1 kali X pangkat 5 per 5 faktorial. Ditambah 1 kali X pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, bentuk ini kalau kita perhatikan yang ada di catatan ya di sini ya. Jadi kalau di sini nggak ada catatan pun dilihat lagi di tabel fungsi pembangkit ya. Ini sama bentuknya dengan EX ya. EX itu sama dengan 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Itu. Kemudian karena di sini dimulai dari X pangkat 4, maka kita bisa manipulasi barisannya ya. Jadi tinggal kita buat PX sama dengan EX ya, EX yang nilainya 1 tambah X dan sekian dan seterusnya. Itu kita kurangi saja. Karena kan tadi dimulai dari X pangkat 4 ya. Supaya dia sama dengan nilai EX itu sendiri berarti kita kurangi dengan 1, kita kurangi dengan X, kita kurangi dengan X kuadrat per 2 faktorial dan X pangkat 3 per 3 faktorial. Gitu. Jadi ini adalah solusi dari FPE ya, dari barisan yang ada nih ya, dari 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ini adalah solusinya. Oke. Ya. Jadi ini ada lagi soalnya ya. Tentukan AN dalam bentuk sumasi jika fungsi pembangkit eksponensial FPE dari PX sama dengan EX tambah E pangkat 4X. Nah, ini solusinya ya. Kalau ada soal seperti ini, kita bisa buat juga dengan langkah seperti ini ya. Karena ini adalah eksporter, berarti kita dalam pikiran kita pasti langsung menggunakan ini ya. PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ya. AN per N faktorial kali X pangkat N. Ini menjadi bintangnya ya. Boleh dikasih tanda bintang, karena memang pengertian dari FPI itu. Dalam kasus ini, PX sama dengan E pangkat X tambah E pangkat 4X dapat diubah menjadi bentuk sumasi. Ya, atau boleh dipisah ya, artinya ya. Kita memberikan solusi untuk yang dipisah itu, tapi masih dalam bentuk penjumlahan. Kan boleh ya dilakukan seperti ini ya. Itu PX sama dengan EX itu bentuk lainnya adalah 1/n faktorial X pangkat N. Untuk E pangkat 4X adalah 1/n faktorial kali 4X pangkat N. Nah, jadi karena ada variabel yang sama di sini, ya nggak? Ada N faktorial ya, sama. Kemudian ada X pangkat N. Jadi kita tinggal jumlahkan 1 dengan 4 pangkat N. Sehingga kita dapatkan hasilnya sini sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 1 plus 4 pangkat N per N faktorial kali X pangkat N. Dan nilai ini sebenarnya AN-nya itu adalah 1 plus 4N. Gitu. Jadi kalau yang ditanyakan adalah sampai AN-nya, maka lihat pada
di tabel tuh lihat yang sebelah kanan ya, kolom yang sebelah kanan. Jadi dapat kita simpulkan AN-nya adalah 1 tambah 4 pangkat N. Ini adalah barisan dengan FPE PX. Oke, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih ya, semoga bisa dipahami dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di forum diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.